Baik, ketemu lagi dengan Roditu channel yang membahas mengenai tutorial juga kewirausahaan. Setelah sekian lama tidak produktif ya, karena memang ada kesibukan lain. Hari ini saya coba akan kembali memberikan satu tutorial. Kali ini berkaitan dengan sasaran kinerja pegawai atau SKP ya. Ini biasa dilakukan oleh para PNS ataupun ASN ya, baik itu PNS ataupun P3K, dalam menentukan sasaran kinerja pegawai selama 1 tahun, karena itu menjadi syarat utama ya. Sasaran kinerja pegawai adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh seorang ASN dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. SKP menjadi dasar penilaian prestasi kerja dan berpengaruh kepada ya biasanya pada kenaikan pangkat, baik itu kenaikan pangkat berkala gitu, dan berpengaruh juga terhadap tunjangan kinerja ya, khususnya untuk ASN dengan profesi tertentu ya gitu. Terus itu sebagai promosi jabatan juga, kalau ada promosi bisa diproyeksikan. Yang terakhir adalah sebagai evaluasi dan pembinaan pegawai, karena tentu dengan SKP ini selama 1 tahun pegawai akan dinilai kinerjanya dan dievaluasi sebenarnya sasaran kinerja dalam 1 tahun itu tercapai atau tidak gitu ya. Nah, untuk membuat SKP ya, kita akan membuat SKP khususnya untuk ASN di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat ya, khususnya untuk P3K fungsional, dalam ini adalah guru. Nah, yang pertama yang harus disiapkan dokumennya adalah, sebelum kita masuk ke pengisian ataupun SKP, yang pertama adalah dokumennya adalah SKBM ya. Di sini SKBM atau surat keterangan belajar, keterangan beban mengajar. Jadi biasanya setiap guru setiap awal tahun ajaran baru akan mendapatkan surat keterangan beban mengajar ya. Ya mungkin semuanya sudah pada tahu lah ya. Nah, bentuknya seperti ini ya, SKBM, di mana di dalamnya terdapat nama-nama guru, mata pembelajarannya, dan juga kelasnya, dan juga kalkulasi untuk jam jam yang harus diampunya ya, apakah totalnya berapa gitu. Nah, ini totalnya 35 dari komposisi di kelas 12 21 jam guru wali. Terus ini 12 ini TT diakumulasikan menjadi 35 gitu ya. Kalau ini guru wali, kalau ini biasanya pendampingan untuk siswa PKL ya kalau nggak salah. Kebetulan untuk saya sendiri memang tidak termasuk di dalam ini ya. Ini biasanya untuk TT ini, kalau dilihat dari nama orang ini berarti sekelas wakal ya, wakil kepala begitu. Jadi inilah SKBM. Terus yang kedua adalah rencana kerja dan indikator serta target yang ingin dicapai. Biasanya bentuknya seperti ini ya. Nah, ini teman-teman pasti semuanya atau Bapak Ibu, nanti kalaupun ada yang belum punya nanti di share lah ya. Nah, ini rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi ini oleh kepala sekolah. Nah, ini hasil kerja yang dicapai oleh guru sendiri, aspeknya apa saja, indikatornya serta targetnya ya, dan ini satuannya apa saja. Jadi ini yang harus kita pegang untuk nanti di copy pastekan di sasaran kinerja pegawai dalam penginputannya nanti ya. Nah, jadi itulah dokumen yang dibutuhkan atau diperlukan dalam mengisi SKP, khususnya SKP di tahun 2026. Baik, langsung saja silahkan teman-teman atau Bapak Ibu masuk ke TRK-nya ya, ke browsernya. Masuk ya. Ini jangan lupa periodenya
periode 2026 untuk kemudian masuk ke ini, close saja. Nah, di menu ini ya, input SKP utama. Nah, nanti Bapak Ibu atau teman klik tambah rencana pegawai kalau memang belum ya. Tinggal klik saja. Coba kita klik. Ya. Nah, ini diisi sesuai dengan beban ajar ataupun yang ada di SKBM yang tadi sudah kita dapatkan. Kebetulan saya sudah mengisi ya. Yang ini ada 5 kalau nggak salah. Kebetulan saya mengajar untuk mata pelajaran Project IPAS dan juga kewirausahaan inovatif dan kreatif atau KIK. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum mengisi karena batasnya adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Maret, silakan untuk segera mengisi. Klik saja ditambah rencana kerja. Ini nama atasan kita. Nanti nah ini dilihat dari tadi yang target atau sasaran kinerja pegawainya. Yang pimpinan kan ini disesuaikan di sini. Rencana hasil kerja pimpinan, terdidiknya siswa standar kompetensi lulusan. Berarti nanti di sini diisi terdidiknya siswa sesuai standar kelulusan. Tinggal klik saja. Nah, rencana kerjanya ini diisi dari rencana kerja kita yang ini. Tinggal copy paste saja. Ya. Itu masuk di sini. Sorry. Nah ini kalau konseling biasa untuk guru BK ya. Nah ini nanti disesuaikan. Kalau untuk saya berarti susah, untuk BK disesuaikan saja. Misalkan yang ini, oh salah, ini ada beberapa ini ya. Yang ini tadi salah ngebuka, mohon maaf Bapak Ibu. Nah ini di guru mapel ya, kalau tadi khusus untuk guru BK, tapi nggak apa-apa supaya Bapak Ibu lebih tahu. Nah ini khusus untuk guru mata pelajaran, karena ada beberapa item di sini, ada wakasnya kurikulum, guru bimbingan konseling, nanti disesuaikan saja. Nah untuk guru mata pelajaran ini rencana kerjanya untuk kinerja, sasaran kinerja pegawai terdirinya siswa standar kompetensi lulusan, betul. Nah ini tersusunnya rencana pembelajaran, tinggal copy paste saja, Ctrl C, sorry ke sini ya, Ctrl V. Nah nanti akan kelihatan rencana, oh belum ya, sebentar. Tersusunnya rencana pembelajaran kelas 10 gitu ya. Terus sebutkan satuan pendidikannya, misalkan di SMD, SMA mana gitu ya. Nah itu contohnya. Terus untuk kuantitas ini diisi dari jumlah beban ajar ya, jamnya. Kalau saya tadi berdasarkan SKBM itu ada di kisaran 29 jam ya. Nanti Bapak Ibu lihat yang ini ya, beban jam ajarnya berapa, nanti disesuaikan. Kalau kuantitasnya misalkan 29 jam, tinggal dipilih cari jam, biasanya jam pelajaran ya, jam pelajaran. Jam pelajaran di mana ya, di bawah. Nah ini jam pelajaran, nanti indikatornya dilihat dari yang ini lagi gitu ya. Ini indikatornya jumlah rencana pembelajaran kelas, tinggal copy paste lagi. Kelas 10 ya. Di SMA mana gitu ya.
Nah, terus kuantitasnya kalau untuk tersusunnya biasanya ini berkaitan dengan RPP yang mau dibuat oleh Bapak Ibu. Ya, karena bagaimanapun sebagai seorang guru tentu harus membuat modul ajar ya. Kalau tersusunnya ini kan rancangannya adalah di RPP. Nah, Bapak Ibu mau membuat berapa RPP dalam satu semester itu? Kalaupun misalkan sebut 3 saja ya. Di sini jumlahnya 3 RPP. Di sini satuannya adalah mohon maaf ya, kualitasnya 100 ya. Di sini diisi persen ya. Ini indikatornya adalah isi yang ini aja. Boleh diketik lah ya, terdidiknya, sorry, sebentar. Boleh indikatornya seperti ini, terus waktunya berapa bulan gitu ya. Kalau RPP biasanya dibuat 2 bulan lah ya, 2 bulan, karena di awal Januari dan di awal Juni 2 bulan ya. Ini biarkan saja, nanti di bawah di rencana kinerja bulanan dan rencana aksinya baru kita isi ini di bulan Januari. Indikatornya adalah yang ini, terdidiknya kita copy saja, paste, ini semester genap misalkan. Ini jumlah dokumennya 2 karena RPP yang ibu bapak buat misalkan 2 ya, tapi disilahkan saja disesuaikan. Kalau memang perlu 3 dokumen RPP ya masukkan saja 3. Di sini diisi 100%. Nah, baru di bulan Juli ya, tahun ajaran baru, ibu masukkan indikatornya yang ini sama seperti di atas, tapi ditambahkan menjadi semester ganjil gitu ya. Dokumennya sama, misalkan 2, ini disesuaikan juga dokumennya. Terus ini juga 100%. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu simpan ya. Oke. Nah, inilah yang sudah disimpan, ada notifikasi berhasil gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu masukkan indikatornya sesuai dengan yang ada di sini ya. Pertama ini, kedua ini kalau untuk guru mata pelajaran ya. Ketiga yang ini, keempat yang ini indikatornya ya. Dan yang kelima adalah sampai yang ini, terevaluasinya pembelajaran. Jadi dari hasil pembelajaran itu nanti biasanya di akhir semester ada yang namanya evaluasi ya. Nah, di sini indikatornya presentasi siswa yang terevaluasi pembelajaran siswa kelas berapa gitu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal copy pastekan saja, disesuaikan. Gitu. Pengisiannya seperti yang tadi ya. Nah, kalau tadi saya masukkan karena saya tadi sudah mengisi ya. Jadi harus ada yang dihapus. Tadi mana ya? Keempat, 5. Nah, kalau Bapak Ibu memerlukan pengeditan, silahkan diedit di sini di tanda tanda pensil. Kalau memang harus ada perbaikan, kalau mau dihapus ya dihapus. Tapi ini harus di checklist dulu. Tadi sebenarnya saya sudah mengisi SKP, tapi tadi sebagai contoh saya jadi menambahkan satu indikator ya. Sebentar, yang mana yang harus saya hapus?
belum ketemu ya, sebentar. Edit tuh, kalau nggak salah yang ini, coba kita buka lagi, kita edit ya. Nah, kita edit Bapak Ibu. Oh, ini yang sudah ya, dari Januari sampai Desember. Ini yang sudah benar, yang tadi yang untuk contoh kita hapus, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, ini berhasil. Nah, nanti Bapak Ibu akan bisa melihat SKP-nya ya. Kalau ini sudah secara otomatis sudah divalidasi oleh atasan. Jadi itulah cara membuat SKP berdasarkan indikator dan SKBM ya. Nah, ini indikatornya nanti ini saya lampirkan di deskripsi ya. Oke, nanti pengisiannya disesuaikan dengan jabatan Bapak Ibu guru semuanya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Apalagi kita sebagai guru dikejar deadline untuk dapat membuat SKP itu sampai tanggal 7 Maret. Sekarang sudah tanggal 4, masih ada waktu sekitar 3 hari lagi. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.